Shalom, Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia, yang dikasih dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik, anugerahnya melampaui semua realitas hidup kita. Dan di atas segalanya kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan karena iman kita kepada Kristus. Ini poin yang sangat penting. Ini membedakan kita dari banyak orang yang lain karena kita punya kepastian bahwa dalam Yesus kita punya keselamatan dan hidup yang kekal. Kita sungguh bersyukur karena hari ini kita sehat, kita dapat kehormatan, kesempatan untuk belajar. Satu tema penting, tema saya ialah, ini pertanyaan dalam konseling, cara menghadapi suami yang pelit. Saya merujuk dari tulisan Paulus dan beberapa referensi dari kitab Amsal. Saya mulai dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 saya bacakan firman Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ada 4 kebenaran yang menjadi rujukan saya dari 2 ayat ini. Yaitu pertama bahwa Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Korintus supaya mereka belajar memberi. Dengan menegaskan bahwa di ayat yang ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini prinsip tentang makna penaburan. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa kalau kita memberi, biarlah kita memberi dengan rela hati. Yang ketiga, jangan terpaksa. Nah, terpaksa saya bisa tafsir dengan berbagai motif. Karena situasi, kondisi, berbagai hal, termasuk konsep yang salah tentang memberi. Gak enak kalau kita gak memberi. Apa kata dunia kalau kita tidak memberi. Jadi kita memberi karena konsep yang salah. Apa kata dunia tentang kita. Jadi kita memberi. Dan yang terakhir ayat ini mengatakan bahwa sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi dengan sukacita. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Merujuk pada 3 poin tadi yang utama itu memberi ya dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa atau sedih hati. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu marilah kita belajar untuk menabur. Dengan konsep bahwa menabur itu adalah konsep yang dikenan atau dikehendaki Allah buat kita. Nah, berangkat dari 3 pemahaman itu, Paulus ayat 6 mengatakan, marilah kita belajar untuk menabur. Dengan konsep yang benar. Karena kalau kita menabur dengan konsep benar, kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Nah, untuk itu pertama kita harus memahami lebih dalam tentang, coba kita pahami dan coba berusaha memahami penyebab mengapa suami sampai begitu pelit kepada kita. Apakah dia memang itu sifatnya? Apakah dari dulu dia memang pelit? Atau sejak dia bangkrut bisa jadi dia pelit? Atau mungkin dia pernah dikhianati? Atau begitu sulit hidupnya setelah dia bangkrut? Atau mungkin irisnya boros? Tidak bisa bertanggung jawab dengan keuangan. Atau dia begitu sulit mendapat keuangan. Atau sulit mendapatkan uang. Sehingga menjadi boros. Nah, ini harus coba difahami. Sebab kalau kita memahami akar persoalannya, kita bisa menolong dia untuk keluar dari jerat. Baik konsep yang salah tentang menabur atau memberi. Tetapi juga motivasi dia dalam hal memberi. Sehingga kita bisa menolong dia. Kalau kita tahu alasan. Mari kita coba memahami. Coba untuk melihat dari kacamata dia, mengapa dia menjadi sulit atau hambatan apa, blocking apa yang membuat dia sulit memberi. Apakah ada pengalaman sebelumnya sampai melahirkan sikap yang pelit seperti itu atau karena apa? Ini perlu untuk difahami. Hal yang kedua yang menarik dari rujukan Paulus, dan saya baca juga satu bagian dari kitab dari Mazmur 1:6 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Nah, hampir sejajar dengan apa yang Paulus tulis kepada jemaat Tuhan di Korintus yang kita baca tadi. Pemazmur juga menulis hal yang sama, bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu gambaran dari sebuah perjuangan. Ketika kita menabur dengan sebuah kesadaran bahwa kita melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan, kita akan menikmati sorak-sorai karena keberhasilan dalam penuaian. Nah, ayat yang ke-6 ditegaskan ulang dengan sebuah gaya repetisi yang tidak persis sama tapi prinsipnya sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sama, ya.
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Nah, ketika istri tahu, dalam konseling kita biasa dengan apa masalahnya, lalu apa tindakannya, apa treatmentnya untuk masalahnya. Dokter itu biasa mendiagnosa, lalu memberi prognosa dan treatment buat pemulihan bersangkutan. Nah, ketika kita tahu bahwa akar masalah suami yang kita coba pahami di poin yang pertama tadi. Nah, kita mencoba untuk bukan cuma mendoakan tapi membantu suami. Untuk keluar dari bisa jadi karena misbelief. Karena pemahaman yang salah. Nah, kita sudah terbiasa tiap hari, tiap jam, menit, detik. Begitu banyak arus informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan cilakannya ialah kita tidak punya filter untuk menyaring apakah ini benar atau salah. Nah, filter itu terkait dengan kematangan kita dalam Kristus. Terkait dengan kedewasaan maturitas kita. Nah, sayang di gereja pun orang yang sudah percaya pun sulit sekali untuk bertumbuh. Jadi tidak matang, itu persoalannya. Nah, kita membantu suami kalau itu karena misbelief tentang hal menabur. Nah, menabur itu kalau dalam dunia ekonomi mungkin lebih dekat dengan pengertian investasi. Tapi kita tidak boleh memberi dengan tujuan yang salah. Supaya diberi, itu salah. Kita memberi karena satu pengakuan. Bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Dan orang yang memberi, itu merupakan sebuah buah yang matang. Dari bukan cuma pertobatan, tapi kematangan jiwa. Nah, orang yang bertobat sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Orang yang punya relationship dengan Yesus. Punya maturitas dalam imannya. Maka dia punya buah yang matang. Buah yang ranum. Buah yang sedap. Kalau ya harum itu ya terkait dengan, wah ini udah matang. Tercium, Dulu saya waktu masih kecil, di rumah saya itu depan ada pohon mangga kuini. Mangga kuini kalau sudah wangi itu kita tahu udah matang. Udah matang dia. Nah, orang percaya yang punya pertobatan yang jelas. Punya maturitas yang jelas. Punya relationship dengan Yesus yang jelas. Ada buah yang matang. Apa itu? Ya dia memberi. Orang yang menabur banyak, Paulus katakan tadi, akan menuai banyak juga. Nah, kesadaran itu harus masuk dalam jiwa kita. Harus mempenetrasi kuat dalam mindset kita. Sehingga ketika kita memberi, kita tahu ini yang terbaik. Kalau kita memberi, kita tahu ini investasi. Dengan motif tidak untuk diberi. Kita memberi, pasti Tuhan memberi. Itu sudah konsekuensi logis. Tanpa punya motif untuk menerima. Sebab kalau kita memberi untuk menerima, kita sedang berdagang dengan Tuhan. Nah, itu tidak betul. Ketika kita memberi, kita tahu bahwa menabur itu semua investasi kekal. Kita hidup karena ada orang yang melakukan investasi. Minimal mereka berdoa dan menginjil. Ketika kita memberi, kita tahu. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di hidup kita. Hal yang ketiga adalah sebuah pertanyaan. Pak Tony, boleh nggak kita boros? Bagaimana konsep berhemat? Saya ingin mengatakan gini, boros tidak, no. Berhemat ya. Kikir tidak boleh. Pelit tidak boleh. Tapi memberi dengan kasih, ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Alkitab itu adalah satu kitab suci yang banyak sekali menggambarkan tentang kasih Allah yang memberi. Kasih selalu memberi. Nah, ketika kita memahami bahwa sifat Allah, karakter Allah. Salah satu esensi dari karakter terdalam Allah. Allah yang memberikan yang terbaik buat kita. Kita saja yang kemudian terjemahannya keliru. Kita saja yang pemahamannya mengalami distorsi. Sehingga kita tidak menangkap pesan yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Nah, sifat egoisme dan kikir itu sebenarnya bukan sifat orang yang sudah bertobat. Makanya dikatakan di kitab Wahyu bahwa orang kikir itu disejajarkan, dipersamakan dengan orang yang belum bertobat. Sebab orang yang sudah mengerti kasih Allah, dia menangkap apa yang Allah sampaikan. Dia memahami komunikasi Allah lewat kematian Kristus. Bahwa Allah memberikan terbaik buat kita. Dia tidak mungkin pelit. Tidak mungkin kikir. Dan hidup dalam egoisme. Itu sebabnya kita tidak boleh jahat pada siapapun yang berbeda dengan kita. Apakah agamanya beda? Apakah status sosialnya beda? Apakah sukunya beda? Dan segala macam perbedaan itu. Tidak boleh sampai kita bersikap jahat. Nah, orang yang punya kasih tidak ada sedikit pun embrio atau bibit kejahatan dalam hatinya. Tidak ada.
Kasih itu tidak berbuat jahat, itu kata Alkitab. Nah, orang yang percaya Yesus, dia memahami pesan Allah tentang sifat Allah, yaitu kasih. Jadi ketika kita memahami kasih Allah, kita memahami pesan Tuhan, maka ada sebuah korelasi antara pemahaman yang benar secara korelasi simbiotik dengan sifat Allah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Alkitab itu adalah sebuah buku guide to investing. Tetapi bukan dalam konteks bisnis, tapi dalam konteks kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika Alkitab mengajar kita untuk memberi perpuluhan, memberi persembahan kasih, diakonia, itu terjemahan yang sederhana tentang sifat Allah, yaitu care, peduli dengan orang-orang yang tertindas. Nah, kitab Keluaran itu menggambarkan sisi Allah yang ikut tertindas dalam kehidupan umat Tuhan yang tertindas. Jadi kalau ketika orang-orang percaya ditindas, maka Yesus menempatkan diri pada kelompok yang tertindas. Nah, Allah benci kepada orang yang melakukan kekerasan, karena itu bukan sifat Allah. Nah, orang yang sungguh mengasihi Tuhan akan tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi. Dia belajar untuk memahami dan menerapkan kasih itu dalam hidupnya. Hal yang keempat menolong suami yang pelit setengah mati adalah mengajak dia untuk masuk dalam perkumpulan para suami yang sudah hidup benar dalam Kristus, yang bertumbuh dalam Kristus. Mengapa? Apa rasanya Pak Tony? Begini, satu pergaulan yang baik dalam masyarakat yang sudah percaya Yesus, para kaum pria yang percaya Yesus, itu akan menjadi sebuah influence yang sangat penting. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang baik akan menghasilkan stimulasi yang baik pada diri kita. Kita akan termotivasi ketika melihat bagaimana pria-pria yang di kelompok yang sudah sungguh-sungguh baru itu, bagaimana mereka berubah. Bagaimana mereka menceritakan kisah mereka. Menyaksikan bagaimana dulu mereka suka mukul istri, bohong kepada istri, main perempuan, judi, narkoba, berselingkuh. Mereka yang tidak peduli, yang pelit setengah mati, mereka bisa memberi kesaksian. Dan kita melihat satu bukti, satu rujukan yang real, bukan sebuah teoritik. Kita melihat itu dan kita mengerti bahwa ketika Allah mengubah hidup seseorang, ada sifat-sifat ilahi yang tertampak atau terlihat dalam kehidupan. Jadi ada sebuah responsibility kita yang terlihat sebagai buah dari kehidupan orang yang mengenal Allah. Bagaimana kita tahu kita mengenal Allah? Yaitu sifat-sifat Allah mulai muncul di dalam karakter kita, dalam keseharian kita. Dan itulah yang saya katakan, mengapa istri bukan cuma berdoa, tapi bawa dia untuk bersekutu, belajar dengan orang-orang yang sudah bertobat. Pria-pria yang sudah hidup baru. Mereka yang sudah dipulihkan dalam iman dan karakter oleh kuasa Kristus yang mampu memulihkan mereka. Dan ketika kita ada di kelompok itu, kita lalu melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah-wajah pria yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Itu akan memberi pengaruh yang besar pada perubahan kita. Kita melihat, orang lain juga berubah. Aduh, bapak itu parah ya. Kalau saya dengar kisahnya serem. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus mengubah dia. Itu memotivasi kita, mendorong kita untuk kita belajar dari pengalaman yang real yang kita lihat di depan mata. Dan itu bagus sekali. Nah, Alkitab mengatakan bahwa yang berbahagia bukanlah yang menerima, tapi yang memberi. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Itu prinsip yang dijelaskan Lukas dan Kisah Rasul. Luar biasa. Kalau kita mengerti itu, kita tahu bahwa memberi sesuatu yang indah. Memberi sesuatu yang terbaik. Memberi, kita sedang menerjemahkan sifat Allah yang penuh kasih kepada orang lain di sekitar kita. Orang tidak mengenal Allah. Orang tidak tahu siapa Yesus. Tapi orang bisa melihat tanda-tanda bahwa kita mengenal Allah, mengenal Yesus. Ketika mereka melihat sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Yaitu salah satu kita memberi. Dan istri bawa suami untuk bergaul dengan kelompok ini. Siapa? Mereka yang sudah dipulihkan dalam Yesus, itu para bapak. Sehingga akan memberi sebuah suasana yang baik untuk menolong dia. Supaya sadar bahwa memberi itu jauh lebih bahagia daripada menerima. Saya menutup dengan saya yang mengatakan begini. Ketika kita berusaha untuk mencoba memahami apa yang menjadi alasan. Apa yang menjadi latar belakang kenapa suami kita begitu pelit. Kita bisa melakukan bukan cuma doa tapi upaya-upaya untuk menolong dia. Nah, perlakuan atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu pada diri suami bisa jadi itu membekas. Sehingga kadang-kadang itu merubah pada satu sikap yang seperti ini. Yaitu pelit. Tapi ketika dia mulai sadar dan bertumbuh. Dia memahami sifat dan sikap Allah yang begitu mengasihi kita. Maka dia juga belajar mengerti apa makna daripada memberi.
Apa makna menabur? Jadi tidak salah, memberi itu seolah-olah beban. Memberi itu satu anugerah. Kalau kita bisa memberi anugerah. Dan dia belajar dari pria-pria yang saya katakan tadi sudah dipulihkan. Sehingga itu menjadi contoh, referensi hidup dan nyata. Validitasnya terlihat. Kenapa? Karena kita melihat depan mata kita. Dan Alkitab katakan berbagai orang yang memberi dan bukan yang menerima. Dan ini satu poin bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah dalam Kristus. Terus memberkati dan shalom. Amin.